Selamat pagi para sedulur YouTube. Seperti biasa teman-teman, di pagi hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, kalau sekarang tampaknya kan bentar lagi bulan Oktober udah merupakan masa fase pendaftaran daripada para capres dan cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Yang jelas untuk saat ini sudah ada satu pasangan yang udah fix, yaitu pasangan Anies Rashid Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin Iskandar. Yang lainnya kita masih menunggu, yaitu pasangan daripada Ganjar Pranowo dan juga dari Prabowo Subianto. Kita masih menunggu. Mungkin karena waktunya udah dekat pendaftaran, nggak ada salahnya kalau kita kemudian hitung-hitungan tentang peta kekuatan, kemungkinan, probabilitas tentang dari ketiga calon capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Jadi teman-teman, kalau menurut pendapat saya pribadi, jadi peta pemilih yang akan memilih capres ataupun pasangan capres cawapres di 2024 nanti, yang jelas kalau di negara kita ini secara garis besar itu ada tiga golongan ya, tiga tipe pemilih ya. Jadi ada salah satunya pemilih yang memang pemilih pengikut ataupun simpatisan Presiden Joko Widodo, otomatis PDI Perjuangan ya, kan. Juga kemudian ada golongan kedua adalah pemilih yang beroposisi atau yang berseberangan, atau bahkan lebih ekstrimnya mungkin yang kurang suka lah dengan Presiden Joko Widodo. Jadi ada satu. Terus yang ketiga adalah pemilih yang netral. Jadi kalau tipe pemilih di negara kita, di Indonesia ini, kalau menurut saya ada tiga golongan ya. Saya ulang lagi review. Satu, pengikut simpatisan ataupun relawan, orang-orang yang simpatik dengan Presiden Joko Widodo. Kedua adalah kelompok orang-orang yang beroposisi, berseberangan ataupun yang kurang suka dengan Presiden Joko Widodo. Yang ketiga adalah pemilih netral. Kita bahas di sini ya. Yang jelas pemilih dari ataupun nomor satu yang merupakan pengikut atau simpatisan ataupun mungkin relawan oleh Presiden Joko Widodo saat ini ya agak lumayan mengkhawatirkan, karena terbagi dua ini sekarang, terbelah gitu kan. Karena di situ kemudian ada Capres Prabowo Subianto dan ada Pak Ganjar Pranowo ini kan. Jadi kuenya ini terbelah, terbagi, yang jelas kan. Suka nggak suka itu terbagi. Walaupun banyak pro dan kontra, saya bilang itu kue ataupun kelompok nomor satu, para simpatisan pengikut Presiden Joko Widodo itu sekarang terbagi dua, terbelah. Pecah, satu sebagian ke Prabowo Subianto, satu ke Ganjar Pranowo. Apapun itu saya pikir itu faktanya ke situ, karena memang Prabowo Subianto memposisikan dirinya identik dengan Presiden Jokowi. Utamanya memang usaha, salah satunya berusaha untuk menggait simpatik dari simpatisan, pengikut ataupun orang-orang yang relawan pada Presiden Jokowi. Dan itu tampaknya juga ada ya titik gambar keberhasilan dari Prabowo Subianto untuk mendapatkan simpati dari kelompok nomor satu tersebut. Artinya kelompok nomor satu, pemilih tipe nomor satu itu terbagi atau terbelah. Yang harusnya notabene kalau kemudian kemarin juga Prabowo Subianto tidak mencalonkan, pastinya suara itu full 100% untuk Ganjar Pranowo, Bapak Ganjar Pranowo. Tapi sekarang yang jelas saya yakin faktanya itu terbelah, suaranya pecah, terbagi ya. Terus yang nomor dua kan, kelompok yang beroposisi, kelompok yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, mungkin orang-orang yang kurang suka dengan Presiden Joko Widodo gitu kan. Yang jelas pilihannya kemana?
kemungkinan besar pilihannya adalah ke Anies Baswedan, apapun, karena nggak ada pilihan lain gitu kan. Soalnya kalau yang dua ini antara Ganjar Pranowo, Bapak Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto itu identik dengan Presiden Jokowi. Tentunya probabilitas ya kemungkinan besar mereka akan milih siapa, kelompok kedua. Tentunya pilihannya berlabuhnya nggak ada lain dan nggak bukan ke Anies Baswedan, atau pasangan Anies Baswedan atau Gus Muhaimin Iskandar ini kan. Artinya ini juga sangat, kalau nggak diamati oleh dua calon yang lain dari Anies Baswedan ini kritis ya teman-teman, harus hati-hati ini hitung-hitungan seperti ini. Terus kemudian kita bahas kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok orang-orang yang netral gitu kan, nggak fanatik ke sana, nggak fanatik ke sini gitu kan, orang-orang yang netral, yang orang menggunakan pikiran logis dan mereka bukan simpatisan gitu kan. Itu pun nanti pastinya juga terbagi dua juga, istilahnya satu ke presiden, ke pilihan yang nomor satu, kelompok nomor satu ataupun kelompok nomor dua. Mereka netral tapi pastinya mereka pun akan terbagi dua. Nah dalam artian ini sebenarnya sejak, walaupun kalau saya lihat bukannya ini ya, secara survei-survei yang dilakukan, lembaga survei selalu mengunggulkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan terlihat tinggal di belakang. Itu saya pikir bukan kita kemudian mengabaikan survei tersebut ya. Kalau kita lihat dari hitung-hitungan tadi juga sangat kritis gitu kan, harus berhati-hati karena memang kalau kita pikir seperti itu pastinya yang jelas teman-teman, dulu ketika Prabowo Subianto juga dengan kelompok-kelompok yang dekat dengan beliau ketika di pemilu 5 tahun yang lalu gitu kan teman-teman, itu lumayan besar ya pengikutnya. Kita nggak tahu seberapa besar yang memang asli, memang orang yang simpatisan Prabowo Subianto ataupun dari kelompok-kelompok yang di sekeliling presiden, di sekeliling Prabowo Subianto waktu itu. Yang jelas waktu itu sumbangan suaranya sumbangsinya sangat besar ya, sampai kemudian Partai Gerindra itu memperoleh perolehan suara nomor 2 nasional itu di bawah PDI Perjuangan. Kemudian pada waktu kompetisi dengan Presiden Joko Widodo itu Prabowo Subianto kalahnya juga cuma tipis ya, sekitar 5%. Jadi kelompok itu juga sangat besar yang mungkin juga saya nggak yakin kalau mereka juga terjangkau oleh survei-survei. Lepas dari itu juga harus diperhitungkan gitu kan, karena memang orang-orangnya itu kalaupun mungkin ada beberapa ormas yang kemudian dinyatakan terlarang gitu kan oleh pengadilan, tapi mereka orang-orangnya masih ada dan mereka punya hak pilih. Dan kita nggak tahu sekarang, kalau dulu kan kumpul tahu pastikan mereka punya hak pilih. Tentunya berlabuhnya kemana, apakah ke Prabowo Subianto? Enggak ya, kemungkinannya kecil, karena mereka juga pastinya akan kecewa karena ketika Prabowo Subianto dulu bergabung dengan koalisi pemerintahan dengan alasan rekonsiliasi nasional. Tidak semua dari mereka akan memahami langkah Prabowo Subianto. Juga apakah ke Ganjar Pranowo? Kemungkinan besar kecil, karena memang dua tokoh ini sekarang sentral. Dua tokoh sentral ini antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo itu identik dengan Presiden Jokowi. Artinya kemungkinan besar kalau mereka itu memberikan hak pilih mereka, tentunya larinya ke Anies Baswedan. Nah ini memang kalau kita lihat hitung-hitungannya, sebenarnya kalau menurut saya sendiri justru Anies Baswedan yang memang berada di atas angin kalau menurut saya sendiri, terlepas dari hasil survei ya. Apalagi kemudian dengan pasangannya Cak Muhaimin Iskandar sekarang. Cak Muhaimin Iskandar ini orang dari seberang ya, dari seberang lautan. Dalam artian orang yang dulu sebenarnya di koalisi pemerintahan yang didukung oleh pemerintah. Kita masih ingat ketika banyak partai-partai yang didukung oleh koalisi pemerintahan diundang oleh Presiden Jokowi, diundang untuk pertemuan tertentu waktu itu, dan dimana kemudian koalisi perubahan tidak ada satu partainya yang diundang juga di situ kan. Saya bilang itu artinya memang Caimin ini dari seberang, dari tokoh ataupun yang memang dapat dukungan dari pemerintah gitu kan. Yang jelas juga dia memiliki basis massa besar kecil, ataupun walaupun di situ kemudian ada kontroversi internal daripada orang di area tersebut gitu kan. Yang jelas Caimin punya akar massa rumput, punya pengaruh, dan orang di Jawa Timur gitu kan. Saya pikir
pikir karena dia kan lahir besar di Jawa Timur gitu kan, pasti pengaruhnya juga sedikit banyak itu pengaruhnya kuat Caimin, dan pasti punya simpatisan, punya pengikut, dan tentunya jangan dilupain dia juga adalah ketua PKB Partai Kebangkitan Bangsa yang memang organisasinya partai PKB ini ada semua di seluruh wilayah Indonesia, simpatisannya juga besar itu kan, yang sebagian besar juga dari warga NU suka nggak suka karena memang PKB lahir secara nggak langsung adalah berkaitan erat dengan Nahdlatul Ulama gitu kan. Walaupun sekarang ada pro kontra itu wajar gitu kan, tapi yang jelas ini nggoyain ya, yang kalau kemudian memang bukan Cak Muhaimin, saya yakin pasangannya larinya suaranya kemungkinan besar ke Ganjar Pranowo kalau Jawa Timur. Ini sebelahan soalnya ya sama Jawa Tengah gitu. Kalau Jawa Tengah kayaknya agak susah dikotak-katik, yang pastinya itu memang markas besarnya, memang lumbungnya PDI Perjuangan yang identik dengan Ganjar Pranowo. Yang jelas repot juga gitu teman-teman, karena sekarang juga Prabowo Subianto ini memang sudah menebarkan pengaruh di area Jawa Tengah, utamanya untuk para pengikut Presiden Joko Widodo. Karena suka nggak suka, faktanya juga dekat dengan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Posisikan memang sepertinya dia penerus Presiden Joko Widodo. Walaupun agak rumit karena Presiden Joko Widodo juga dukungannya pastinya ke Ganjar Pranowo, karena memang dia garis tegak lurus dengan di partai PDI Perjuangan, tempat yang menaungi Presiden Joko Widodo. Yang jelas juga bisa dibohongi, memang ada kedekatan khusus, kedekatan tertentu yang tentunya menarik simpatik dari sebagian besar juga pengikut simpatisan Presiden Joko Widodo. Udah dapat hati ini. Nah, artinya memang suaranya kalau petanya di Pulau Jawa, saya cuma ngamatin di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini kan sekarang udah ketara gitu kan. Sedangkan kalau posisi Anies itu sangat kuat ya di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Apalagi sekarang ditambah lagi kemudian Partai Keadilan Sejahtera yang memang menetapkan dukungannya ke Anies Baswedan dan juga menerima pencapresan daripada Cak Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin Iskandar. Tentunya dia juga kuat kan, Partai Keadilan ini kuat ya di sentral di DKI Jakarta dan di Jawa Barat itu sangat kuat. Bukan kita kemudian ini analisa cuma sekitar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa nanti kapan-kapan kita bahas lagi, tapi kita bahas dari pemilih yang paling penduduknya paling banyak gitu kan. Nah, posisi ini sekarang ya memang agak, kalau di atas angin saya bilang masih mengunggulkan posisi Anies Baswedan, terlepas kemudian secara survei posisi Anies Baswedan selalu mungkin. Nah, kalau di luar Indonesia, di luar Pulau Jawa pun saya pikir juga ada kerancuan, karena memang pemilih dari Indonesia Timur itu kan kalau Prabowo Subianto nggak mencalonkan, otomatis pilihannya pastinya bulat ke Ganjar Pranowo, karena memang Indonesia Timur sebagian besar adalah masanya dari PDI Perjuangan itu kuat sekali ya gitu kan, kayak di daerah Sulawesi Utara, kemudian NTT, Bali. Tapi sekarang kemudian Prabowo Subianto ini masuk kan pastinya punya pengaruh ya, terbelah juga pastinya gitu kan. Sedangkan kalau untuk Anies Baswedan, wilayah-wilayah tertentu di Sumatera, Bangka Belitung, terus kemudian di Sulawesi dan Kalimantan itu besar dan melenggang sendiri, nggak ada saingannya kan. Yang tergerus ini kan suaranya sebetulnya suara pengikut ataupun simpatisan orang-orang yang simpatik dengan Presiden Joko Widodo dengan masuknya Prabowo Subianto dalam lingkaran pengaruh Presiden Joko Widodo. Memang kayaknya berhasil ya gitu kan. Apalagi kemudian Prabowo Subianto sekarang mendapat sokongan daripada Partai PAN, Partai Golkar, dan belum lama ini Partai Demokrat gitu kan. Yang kita nggak tahu lah itu ya. Yang jelas kalau itu hitung-hitungan saya secara logika saya ya, rasional saya berpikir memang sebetulnya posisinya saat ini sebetulnya Anies Baswedan itu di atas angin ya. Kalau nggak berhati-hati terlena, cuman bersaingan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini kan memang saling kejar-kejaran. Anies Baswedan jarang kepantau sekarang. Yang jelas dua tokoh tersebut sebenarnya suaranya yang diperebutkan adalah suara presiden, pengikut ataupun simpatisan Presiden Joko Widodo. Nah itu teman-teman obrolan
hari ini sekedar untuk analisa kita, untuk bahan santai ya, untuk obrolan politik ya kan? Apapun siapapun yang terpilih nanti, apakah beliau Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto atau Anies Baswedan, saya pikir kita harus legowo bahwasanya yang terpilih di 2024 nanti kita berharap banyak bisa memberikan jalan keluar ataupun solusi-solusi yang harus dihadapi bangsa Indonesia ini di kemudian hari. Oke, gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Budi Janarko.